Kita semuanya setuju bahwa buku itu adalah jendela dunia. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan minat kita untuk mau membaca. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan penuh sukacita. Ya, sebelumnya tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya Ceheni yang sudah merequest tema untuk pembahasan hari ini. Oke, jadi tanpa berpanjang kata lagi, kita segera masuk ke pembahasan hari ini. Kalau kita perhatikan, tidak ada orang di muka bumi ini yang hidupnya benar-benar sukses, tetapi dia tidak suka baca buku atau tidak haus akan ilmu. Nah, tapi untungnya di tahun 2020 ini, di zaman yang serba maju, jika kita ingin menimba ilmu, tidak hanya bisa didapat dari mempelajari atau membaca buku dalam bentuk fisik. Anda memiliki berbagai macam pilihan. Anda juga bisa membaca e-book atau melihat video-video ilmu pengetahuan yang ada di YouTube. Anda bisa mendengarkan podcastnya orang-orang yang memberikan motivasi terhadap kehidupan Anda, dan berbagai macam pilihan media untuk belajar yang lainnya. Kita semua pun sering mendengarkan istilah yang berkata, a great leader is a good reader. Atau bisa diartikan kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka kita harus menjadi seorang pembaca yang baik. Jadi kebanyakan dari kita sudah tahu kalau pengen sukses harus rajin baca buku. Kepengen jadi pemimpin yang baik pun juga harus sering membaca buku atau menimba ilmu dari berbagai macam media. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya biar dari dalam hati kita ini ada motivasi, ada niat untuk kita haus akan keinginan untuk terus mengembangkan diri. Akan sangat-sangat sulit ketika kita mencoba memotivasi diri kita untuk menimba ilmu, tetapi kita tidak memiliki alasan yang kuat di balik motivasi itu. Misalnya kehidupan saya sendiri. Dari dulu pun saya tahu kalau misalnya ketika saya rajin membaca buku, ketika banyak ilmu pengetahuan yang masuk dalam diri saya, itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan saya. Tetapi waktu bertahun-tahun saya lewati begitu saja, tanpa menginvestasikan waktu yang berarti untuk mengembangkan pengembangan diri saya. Akhirnya berkat pandemi COVID-19 ini, saya jadi memiliki lebih banyak waktu luang dan saya memutuskan untuk membuat video yang bertemakan topik-topik yang positif dan bisa menginspirasi orang lain. Nah, berkat komitmen saya untuk memproduksi video inilah, saya jadi memiliki sebuah alasan untuk saya menambah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan meningkatkan pengembangan diri saya, supaya saya bisa memiliki topik-topik yang layak untuk bisa dibagikan ke teman-teman semuanya. Jadi hal yang paling penting adalah temukan dulu alasannya kenapa kok Anda ingin pengetahuan Anda meningkat lebih luas, dan mengapa Anda harus memanfaatkan waktu Anda dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan dalam hal ini hanya Anda sendiri yang bisa menemukan alasannya mengapa. Saya cuma bisa memberikan satu tips, yaitu dalam kehidupan ini ketika kita melihat ada orang-orang yang sukses, ketika kita melihat orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, pasti dalam hati kita ada keinginan, wih, kapan ya hidupku bisa seperti orang itu? Nah, satu hal yang perlu kita ingat adalah orang-orang yang sukses tersebut, manusia-manusia yang berhasil mengukirkan namanya dalam sejarah manusia tersebut, mereka pun juga sama-sama memiliki hanya 24 jam waktu dalam satu hari. Jadi dalam hal pembagian waktu ini Tuhan begitu adil, jadi mereka tidak diberikan jatah waktu yang lebih banyak dari kita. Tidak ada orang kaya yang punya waktu 36 jam dalam sehari. Tetap semuanya sama 24 jam. Cuma perbedaannya adalah mereka bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk mengisi waktunya mereka. Tetapi tentunya kita memiliki kebebasan untuk mengisi waktu luang kita dengan kegiatan apa yang kita mau. Cuma satu hal yang perlu diingat, kegiatan apa yang kita pilih saat ini untuk mengisi waktu-waktu kita setiap harinya, hal itulah yang akan menentukan hari esok kita. Jadi akan menjadi hal yang agak kurang matching ketika kita punya cita-cita, oh aku kepengen masa depannya bisa sesukses Jeff Bezos, atau sesukses siapa ya? Jangan ngomong Bill Gates lah, karena saya tidak cocok sama Bill Gates. Pokoknya akan menjadi sesuatu yang nggak matching atau aneh ketika kita bercita-cita untuk punya masa depan yang begitu bombastis, masa depan yang bahagia, yang sukses, yang bisa menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Tetapi sekarang kita hanya memanfaatkan waktu-waktu kita hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Oke, jadi sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tak lupa saya mengajak kita untuk berdoa sama-sama biar pandemi COVID-19 ini segera pergi dari tanah Indonesia tercinta. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.